Di dalam setiap pemilu, kita menyaksikan anggota dewan datang dan pergi. Tetapi di Senayan terdapat 3 nama yang bukan hanya mereka bisa bertahan di Pileg 2024, tetapi bahkan mereka masuk ke dalam 10 besar perolehan suara tertinggi. Mereka adalah Edi Baskoro Yudhoyono, Puan Maharani, dan Deddy Mulyadi. Kira-kira apa rahasia mereka bisa bertahan? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi bersama Bongga Chandra, Coach dan Director dari Politician Academy. Pileg 2024 baru saja berlalu dan kita menyaksikan di Senayan terutama di DPR RI banyak sekali nama-nama baru dan banyak juga nama-nama lama atau petahana yang tidak mampu bertahan di Senayan. Nah, dari 2 pemilu terakhir, 2 pileg terakhir, saya katakan terdapat 3 nama yang terus berada di dalam peringkat 10 perolehan suara tertinggi di DPR RI. Mereka adalah Edi Baskoro Yudhoyono, di mana suaranya meningkat dari 263.510 menjadi 318.223. Deddy Mulyadi dari 206.621 menjadi 371.540, dan kemudian Puan Maharani dari 404.034 suara menjadi 296.336. Memang untuk Puan Maharani terdapat penurunan jumlah suara, tetapi jumlah suara yang ada ini pun masih merupakan 10 tertinggi perolehan suara di Senayan. Nah, sebelum Anda julid dan berasumsi buruk terhadap perolehan suara mereka, saya ingin kita sama-sama berpikir positif dan kemudian bisa mengambil pelajaran mengapa mereka bisa memperoleh suara tertinggi. Bahkan untuk Edi Baskoro Yudhoyono dan Puan Maharani, mereka konsisten berada di posisi teratas sejak Pileg 2009. Apa rahasianya sehingga mereka bisa konsisten bertahan dengan perolehan suara yang sangat tinggi? Kita akan bahas bersama sehingga apa yang mereka lakukan bisa teman-teman yang sekarang duduk di Dewan di semua tingkatan, baik DPRD 2, DPRD 1, DPD RI maupun DPR RI, bisa belajar bersama dan kemudian menggunakan tips dan trik ini agar bisa menjadi anggota Dewan yang bisa terus bertahan. Rahasia yang pertama adalah manajemen dapil. Jadi manajemen dapil ini adalah bagaimana mereka melakukan pengorganisasian, bagaimana mereka mengatur, bagaimana mereka mengelola dapil mereka setelah mereka terpilih. Nah, mereka yang terpilih dengan suara tertinggi, mereka bisa menghargai konstituen mereka, mereka bisa menghargai tim ses mereka. Jadi bukan setelah terpilih kemudian mereka tinggalkan begitu saja. Mereka betul-betul memahami di mana basis mereka, mereka memahami di mana kekuatan mereka, di mana mereka kurang, dan bagaimana persebaran suara mereka. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh anggota dewan, apalagi yang baru terpilih, atau anggota dewan yang biasa-biasa saja. Biasanya mereka setelah menang euforia, kemudian meninggalkan begitu saja dapilnya, bahkan setahun sampai 2 tahun pertama. Nah, manajemen dapil ini berkaitan dengan bagaimana mereka memetakan suara mereka dan bagaimana mereka mengelola dapil mereka setelah mereka terpilih. Sehingga baik program, kunjungan kerja, dan lain sebagainya bisa diarahkan untuk semakin memperkuat basis mereka atau bahkan menambah suara mereka. Kita bisa lihat bagaimana Edi Baskoro Yudhoyono dan Deddy Mulyadi bisa meningkatkan suaranya dengan cukup signifikan. Ini karena manajemen dapil. Oleh karena itu saya ingatkan untuk teman-teman anggota dewan, jangan terjebak terus di dalam euforia kemenangan, tapi kemudian pahami anatomi suara dari konstituen Anda dan kemudian hargai juga tim ses Anda dan memberikan porsi yang tepat bagi kerja tim ses Anda yang sudah sangat baik membantu Anda.
Yang kedua, rajin melakukan kunjungan kerja dan mendengarkan aspirasi dari konstituennya. Nah, ini juga penyakit dari banyak anggota dewan yang baru terpilih, di mana setelah terpilih, kemudian mereka bahkan lalai atau abai tidak melakukan kunjungan kerja atau mendengarkan kembali aspirasi. Pada waktu mau dipilih, mereka kemudian rajin datang, rajin mendengarkan, rajin mengunjungi tokoh, rajin silaturahmi, tapi begitu terpilih kemudian tiba-tiba hilang. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh mereka yang mendapatkan suara tertinggi. Mereka begitu mereka mendapatkan kesempatan untuk melakukan kunjungan kerja, mereka melakukan kunjungan kerja dengan baik. Mereka memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, sesibuk apapun mereka sebagai anggota dewan. Mereka kemudian betul-betul datang memanfaatkan waktu yang ada untuk kembali mendengarkan aspirasi, kemudian bahkan membawa program-program yang ada di pusat, yang ada di, kalau di level DPRD 1 maupun DPRD 2, yang namanya pokir-pokir tersebut, mereka kemudian betul-betul diarahkan sesuai dengan aspirasi dan permintaan masyarakat. Tentu saja tidak semua permintaan masyarakat bisa terpenuhi, tapi paling tidak dengan komunikasi yang baik dengan konstituen, kemudian mereka mendengarkan, mereka akan dinilai sebagai anggota dewan yang mumpuni, anggota dewan yang amanah, anggota dewan yang aspiratif, mau meneruskan apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, ini penting sekali karena masyarakat ingin didengarkan, masyarakat ingin aspirasinya kemudian diperjuangkan, dan itu basically adalah tugas dari seorang anggota dewan. Oleh karena itu, bagi Anda yang baru terpilih, segera rencanakan kunjungan kerja pertama Anda bagaimana, kunjungan kerja berikutnya seperti apa yang mesti Anda lakukan, kegiatan apa yang Anda akan lakukan, kemudian kalau ada program-program yang bisa diberikan, karena saya yakin Anda sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Anda pada waktu Anda melakukan kampanye. Jadi lebih cepat lebih baik, dan luangkan 1 tahun pertama atau bahkan 2 tahun pertama untuk kemudian datang ke basis-basis Anda, ya. Dan itu bisa terjadi dengan baik kalau Anda tahu data dan anatomi dari persebaran suara dari Anda pada waktu terpilih kemarin. Rahasia yang ketiga dan yang terakhir saya ingin buka kepada Anda adalah, walaupun mereka sudah cukup populer, mereka senantiasa menjaga personal branding mereka dengan baik, dengan berbagai cara. Tentu saja dengan media mainstream, dengan media online, kemudian media sosialnya dikelola dengan baik. Bahkan seperti Edi Baskoro Yudhoyono, dia memiliki sebuah majalah sendiri yang dulu tercetak dan sekarang bersifat online, yang berisi perkembangan pembangunan dan aksi apa yang dilakukan anggota dewan supaya konstituennya tahu anggota dewannya sudah melakukan apa. Deddy Mulyadi rajin sekali dengan media sosialnya. Dia senantiasa mengabarkan, kemudian membawa isu-isu di daerah, mencari solusi-solusi terhadap permasalahan di dapilnya, dan itu ditampilkan secara rutin di media sosial, sehingga masyarakat kemudian menyaksikan bahwa anggota dewan mereka yang mereka pilih kemarin bisa dipercaya dan betul-betul bisa memperjuangkan. Mereka yang kemarin tidak memilih sang kandidat, sang petahana, mereka juga kemudian akan tertarik untuk memilih sang petahana, karena petahana terbukti betul-betul amanah menjalankan apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Jadi personal branding yang senantiasa dijaga melalui channel-channel yang ada, kemudian juga bagaimana mereka bisa terus menguasai isu-isu yang ada di dapil mereka. Kemudian mereka bisa mencarikan solusi atau program-program yang mereka bisa bawa ke dapilnya masing-masing. Jadi itu 3 rahasia yang saya yakin kalau teman-teman bisa menjalankan, teman-teman yang terpilih di Pileg 2024 ini bisa jalankan, teman-teman akan bisa bertahan dan bisa menjadi anggota dewan yang amanah. Ini baru 3 hal saja. Tentu saja ada rahasia lain yang tentu saja mereka miliki, yang nanti di dalam YouTube lain saya akan coba
bongkar juga. Tapi kalau teman-teman menjalankan 3 langkah ini, insya Allah teman-teman bisa menjadi anggota dewan yang baik. Demikian dari Politician Academy, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.